teman yang masih berada di luar masjid bisa segera memasuki area masjid. Kemudian perhatian untuk para orang tua yang membawa anak, khususnya wanita, bisa dipersilahkan untuk mengambil tempat di bagian atas karena agar jamaah wanita yang lainnya bisa mengisi saf-saf untuk melakukan sholat. Kemudian bagi para jamaah yang belum mengambil kupon untuk konsumsi makan sahur bisa segera ke area belakang agar nanti konsumsi sahur bisa terbagi secara merata. Langsung saja insyaallah akan kita dengarkan kajian Qiyamul Lail malam ke-27 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Al-Ibadah Kemang oleh guru kita Habib Thaha bin Habib Ali Asghar. Falyatafaddal mashkuran. Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiru fi hadzal majlis wa sayyidi wa sallam Rasulullah Muhammad bin Abdullah yasin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi min anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahaba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil من الأولياء والشهداء والصالحين والأنبياء والمجتهدين ومن العاملين جميع ساداتنا على بعلي وبر الله الصالحين إلى مكان مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها خصوصا سيدنا المهاجر محمد بن عيسى صلى الله عليه وسلم فيه المقدم محمد بن علي وعلي المقدم ثاني حبيب عبد الرحمن السكار محمد بن الجميل وجميع أبنائهم وصولهم وولدهم شيخ رمضان الحبيب علي والغيور بن علي ثم إلى روح أبي بكر السكران الحبيب علي بن بكر السكران ثم إلى روح قد الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السكار ومحمد مولد الحبيب علي بن عبد الرحمن السكار بن عبد الرحمن بن أحمد بن الحداد السكار وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح من أسس هذا المسجد من المتقدمين والمتأخرين والعباد فيه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم وولايتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قدر الأزمان وخص شهر رمضان بالعفو والغفران والبشر والرضوان والصلاة والسلام على أول diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bekal ibadah kita, menjadi bekal yang akan menggembirakan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan bulan Ramadan tahun ini bukan tahun yang terakhir untuk kita. Allah masih senantiasa memberikan kepada kita kesempatan
untuk kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan penuh nikmat, penuh berkah, penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah kesehatan kita saat ini menjadi modal di mana kita bisa memberikan kenikmatan bukan hanya di dunia, melainkan kenikmatan kelak ketika kita pada saatnya setelah kita panjang umur, sehat wal afiyah. Dalam kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah panjang umur, sehat wal afiyah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kita, begitu pula pengurus Masjid Jami' Al-Ibadah Syekh Yudi bin almarhum Bapak Haji Rahmani dan seluruh keluarga besar beliau, seluruh dewan kemakmuran Masjid Jami' Al-Ibadah yang saya hormati, adakah di antara kita saat ini yang merasakan tidak nyaman di Masjid Al-Ibadah ini? Saat ini kita duduk, apakah ada di antara kita yang memang tidak nyaman? Kalau nggak ada, berarti Habib jawab, berarti nyaman semua ya. Amin. 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 Gak mungkin Habib, kalau kami nggak nyaman, kami mau ada di dalam Masjid Al-Ibadah. Karena kami juga mencari kenyamanan yang adanya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan, wahai hamba-hamba, wahai manusia yang memiliki jiwa yang tenang. Siapa tuh jiwa yang tenang? Apakah yang lagi ada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan? Yang memiliki jiwa yang tenang adalah jiwa yang terkoneksi kepada Allah dan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sudah barang tentu Ramadan bukan hanya panggilan terhadap orang-orang yang beriman, melainkan Ramadan adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bukan menganggap dirinya sebagai hamba Allah, tapi tetap menuhankan yang lain. Kunci ketenangan adalah di mana manusia tahu betul yang bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ramadan mengajarkan kita, ulama semua sepakat, Ramadan adalah kuliah, Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah tempat di mana seseorang menempa dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai tolak ukur apabila seseorang sudah memasuki bulan Ramadan yang saya yakin di antara kita bukan baru pertama kali. Ada kan yang baru pertama kali? Berarti mu'alaf kalau baru pertama kali. Saya yakin sudah lebih dari 20-30 kali kita merasakan bulan Ramadan. Yang diharapkan Ramadan tahun ini bukan berlalu begitu saja, apalagi lepas bulan Ramadan kayak orang dilepas dari belenggu. Na'udzubillah min dzalik. Saya yakin tapi yang hadir di majelis ta'ad di Masjid Jami' Al-Ibadah semuanya nggak merasa terbelenggu dengan bulan Ramadan. Justru kita merasa nyaman berada di bulan Ramadan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kenapa Habib? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang memang Allah spesialkan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad yang mengaku sebagai hamba Allah, nggak ngaku doang. Ini saya kalau tanya lagi, apakah kita hamba Allah? Pasti kita semua mau jawab apa? Saya hamba Allah, Habib. Emang saya hamba siapa? Tapi apakah ada di antara kita
yang masih menuhankan selain Allah. Contohnya bagaimana Habib? Di bulan Ramadan alhamdulillah gemar kita berlama-lama, apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, masuk 10 terakhir bulan Ramadan, banyak di antara kita yang duduk berlama-lama i'tikaf di masjid. Di luar bulan Ramadan, panggilan siapa yang lebih kita tanggapi lebih serius? Panggilan bos kita apa panggilan Allah? Kita harus jawab ini. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah kuncinya memiliki ketenangan di dalam jiwa. Makanya dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Yang hudu. Jangan diartikan ayat ini hanya untuk ayat orang-orang yang akan berpulang ke rahmatullah. Lah. Tapi orang-orang yang hidup kalau belum ngerasain ini berarti bukan hamba Allah. Kok bisa begitu Habib? Oh iya, karena tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa memberikan sebuah ketenangan dalam jiwa hati seseorang melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo, mau kembali kepadaku, kata Allah. Nih kayak kita ini saat ini nih, kalau boleh milih lagi keadaan tenang, jiwa kita tenang, insya Allah. Ada yang mikirin utang nggak di sini? Enggak. Ada masih? Wah, kalau masih ada sih baca Qurannya kurang kenceng tuh berarti. Kalau masih ada yang membuat hati kita gak tenang, berarti belum nyantel tuh magnet kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Habib? Perantaranya adalah Nabi besar kita Muhammad. Kok nyambungnya jadi ke Habibuna Muhammad? Kok nyambungnya jadi kepada Hadratul Rasul, junjungan baginda Nabi? Hatinya ngadep mana? Hati kita ngadep mana? Susah Habib. Caranya bagaimana ngadep kepada Allah itu? Kalau di hati kita tidak ada perantara Nabi Muhammad, nggak menjadikan umatku adalah umat yang Allah spesialkan dibandingkan umat-umat terdahulu. Paling spesial tuh umatnya Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Apa karena sujud kita? La wallah. Apa karena rukuk kita? La wallah. Apa karena bacaan Quran kita? Apa karena iktikaf kita? Bukan. Karena siapa? Karena junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Kita menjadi umatun marhumah. Kita menjadi umat yang paling diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkahnya Nabi besar kita Muhammad. Jadi rugi orang-orang yang selama ini beribadah kepada Allah ngadepnya aja ke kiblat, tapi kiblat hatinya bukan kepada Nabi besar Muhammad. Saya kalau ngomongin kiblat, kita semua tahu pasti. Sholat kita ngadepnya ke kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah. Apakah benar kiblat itu Ka'bah? Bukankah dulu bukan Ka'bah kiblatnya? Dulu kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Makanya ini saya doain mudah-mudahan habis qiyamul lail di Masjid Al-Ibadah tahun depan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang gak capek-capek dapetinnya, gak ada siksaan setelahnya. Semuanya ntar saya ajak iktikafnya di 10 terakhirnya di Masjidil Haram. Amin. Itu aja amin pada kencang. Ya. Ka'bah adalah rumah besar umat Islam untuk kita sah dalam sholat kita, yaitu kita menghadap pada kiblat.
Tapi yang dikatakan kiblat yang sesungguhnya, kalau kita nanti itu bisa umrah, bisa haji, berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Dari ngadepnya ke Masjidil Aqsa dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ngadepnya kepada kiblat yang Nabi Muhammad ridho kalau ngadep ke situ. Girang kalau ngadepnya ke situ. Dalilnya apa, Habib? Qad nara tagalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan qardah. Dibayangin nih, semasjid al-ibadah nih